terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah bergabung dalam program online talk yang malam hari ini akan menghadirkan narasumber yaitu Profesor Dr. Budi Santoso, SPOG Konsultan, yang akan membahas tentang tema E to Z dari A sampai Z terkait PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome atau sindrom ovarium polikistik. Nah, saya ini senang sekali bisa menemui Anda semuanya. Saya lihat di list ini ada sekitar 70 partisipan. Terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan Anda semua sedang dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia bersama keluarga. Salam untuk putra-putri Anda. Mudah-mudahan dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, Anda sekeluarga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Baik, untuk mengikat waktu dan tidak terlalu lama lagi, di Hall RSIA Kendang Sari Surabaya sudah duduk dengan ganteng, bukan duduk manis ya. Duduk Anda tentu sudah mengenal siapa beliau yang ada di sebelah saya. Ini adalah Profesor Dr. Budi Santoso, SPG Konsultan. Assalamualaikum, Prof. Baik, sudah ditunggu dari tadi, Prof. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tim dari RSIA Kendang Sari dan juga Kendang Sari Mer yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Kemudian juga terima kasih kepada Klinik Fertilitas Graha Amerta Surabaya dan juga Klinik Utama El Safi, sehingga pada malam hari ini tepat pada jam 20 kita bisa memulai kegiatan program online talk yang akan membahas tentang tema dari A sampai Z terkait PCOS. Nah, nanti Anda juga tidak usah ragu-ragu, kalau mau tanya silakan Anda bisa chat di pilihan yang ada, atau juga Anda melambaikan tangan supaya nanti bisa langsung berinteraksi dengan Prof. Budi Santoso. Baik, kita sapa dulu nih Prof. Ini semangat ya hari Ramadan yang ke-18 atau 19 ini ya. Semangat. Tetap semangat, tetap sehat, dan juga senang sekali tentunya dari partisipan malam hari ini sudah menantikan materi apa yang akan disampaikan oleh Prof. Tentunya ini mengobati rasa kangen ya. Biasanya mungkin bisa sering-sering kontrol atau apa, hari ini mungkin tidak bisa seperti itu lagi ya Prof ya. Baik, tema yang dipilih adalah tentang terkait PCOS. Mungkin Prof bisa menjelaskan kenapa tema ini perlu disampaikan dan kaitannya dengan kondisi pasien-pasien saat ini bagaimana Prof. Silakan sebelum mungkin menyampaikan materinya. Silakan disapa dulu para peserta yang sudah bergabung. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para partisipan yang sudah menyempatkan untuk bergabung di acara talk online ini, ya, di mana ini sebagai solusi jalan keluar karena kita sudah banyak yang membatasi jam praktek. Jam praktek juga saya pikir juga masalah webinar Zoom ini sudah pada sangat familiar. Ya. Kami ingin memanfaatkan waktu yang sebagian itu sudah melaksanakan sholat taraweh, mungkin kita bincang-bincang santai saja secara bahasa populer begitu. Tapi saya melihat kolega-kolega saya. Nggak apa-apa. Jadi Iya, saya lihat beberapa ini saya kenal, ini nggak apa-apa. Ini saling kita sharing bersama, tapi mohon maaf nanti bahasa yang saya gunakan nanti adalah bahasa populer untuk bisa memahami secara bersama-sama bagaimana sindrom ovarium polikistik. Tetapi kalau kita lihat, mungkin masyarakat banyak juga yang mengenal dengan istilah PCOS. Memang istilahnya sebenarnya adalah Polycystic Ovarian Syndrome. Di dalam bahasa Indonesia, sindrom ovarium polikistik. Malah justru masyarakat banyak mengenal PCOS gitu. PCO ya sama. Ya, kalau kita bicara PCO itu adalah kelainan yang ada di ovarium. Banyak kumpulan kiste kecil-kecil, tetapi kalau sudah disertai oleh gejala yang lain, kita sebut dengan sindrom kumpulan gejala. Makanya disebut dengan PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Pada malam hari ini saya mencoba untuk sharing. Tidak banyak saya akan menampilkan slide, tetapi
Ya, sebentar aja. Saya berharap bahwa diskusi saling ada beberapa keluhan-keluhan yang didapatkan. Monggo kita mencoba untuk berdiskusi bersama. Kalau nanti bisa disampaikan langsung, tetapi juga lewat teks yang ada nanti bisa kita baca di aplikasi ya. Layar monitor. Ya. Baik, mungkin bisa ditampilkan dengan slide share-nya. Nah, baik, ini adalah ilustrasi tentang gambaran dari ovarium. Ovarium ya, dengan banyak folikel-folikel atau dengan bahasa umumnya sel telur begitu, yang dia gagal berkembang. Ya. Nah, ini hingga kita tanyakan, apa sih PCOS? Apa sih PCOS itu? Maka kalau dengan bahasa yang populer, ini adalah karena gangguan pertumbuhan sel telurnya atau folikelnya, di mana gagal membesar dan menjadi kista kecil-kecil sehingga memicu ketidakseimbangan hormon yang dihasilkan di ovarium. Kenapa gagal membesar? Apakah memang harus membesar sel telur? Kita mencoba untuk melihat siklus menstruasi normal seorang wanita. Pada saat seorang wanita itu menstruasi, maka di sanalah mulainya proses pembesaran sel telur. Kira-kira ada 15, ada 20 calon sel telur, tetapi ada seleksi alam ya yang ada di ovarium tersebut, di mana hanya ada satu sel telur yang berkembang, dan pada kira-kira pertengahan siklus dia akan meletus yang disebut dengan ovulasi. Ya, ovulasi yaitu pengeluaran oosit oleh sel telur tersebut. Nah, ini adalah proses normal. Pada kondisi sindrom ovarium polikistik atau polikistik ovarian syndrome ini, proses pembesaran sampai terjadinya ovulasi itu tidak terjadi. Sehingga sel telur tersebut hanya berhenti pada ukuran yang kecil-kecil. Dikatakan bahwa ukurannya 0,5 sampai 0,8 cm atau 8 mm. Dan setiap kali siklus dia bertambah. Sehingga di dalam ovarium atau indung telur wanita penderita PCOS itu banyak folikel-folikel yang tidak berkembang. Ini yang disebut dengan PCO. Karena banyak polikistik ovari, banyak kiste kecil-kecil. Makanya namanya PCO. Kalau disertai dengan beberapa gejala sebagai akibat kelebihan hormon tersebut, maka menjadi sindrom. Makanya disebut dengan polikistik ovarian syndrome. Kita mencoba untuk menjelaskan di mana sih letak daripada ovarium itu, sekedar mengingatkan, sekedar untuk ya bisa memahami bahwa sebenarnya gambaran ovarium itu ada di sebelah kiri kanan dari rahim. Kemudian di bagian atas itu yang kayak condong begitu, itu adalah yang disebut dengan saluran telur atau tuba falopii. Ada juga kiri kanan. Nah, karena dia gagal untuk ovulasi, maka tidak ada oosit yang dibuai oleh spermatozoon. Karena kegagalan ovulasi pula, umumnya keluhan yang sering disampaikan oleh para penderita PCOS ini adalah keterlambatan terjadinya kehamilan. Ini yang sering muncul keluhan-keluhan yang ada. Walaupun sebenarnya masalah PCOS ini bukan masalah gangguan kesuburan saja, tapi juga masalah gangguan menstruasi. Mungkin dia datang karena jerawatan, mungkin datang karena bulu-bulunya yang banyak. Kenapa keluar bulu-bulu yang banyak? Nanti pada saatnya akan saya coba ceritakan dengan
sejelas mungkin gitu ya. Slide berikutnya. Slide. Oke. Jadi penyebab dari ovarium polycystic ovarian syndrome ini banyak yang karena kelebihan produksi hormon insulin. Kita tahu bahwa hormon insulin ini diproduksi oleh organ tubuh yang namanya pankreas untuk memasukkan gula di dalam sel untuk akhirnya dibakar. Pada kebanyakan pasien-pasien dengan PCOS ini hampir 67%. Ada yang mengatakan 70% begitu. Penderitanya ini adalah obesitas. Karena obesitas terjadi kurang pekahnya sel terhadap hormon insulin. Akibatnya apa? Akibatnya organ penghasil insulin, yaitu pankreas, memproduksi lagi. Akhirnya kelebihan hormon insulin di dalam pembuluh darah. Nah, hormon insulin inilah sebagai penyebab terhambatnya perkembangan sel telur di ovarium. Akibatnya apa? Sel telur yang kecil-kecil tadi memproduksi hormon androgen yang seharusnya dihasilkan oleh organ reproduksi wanita, laki-laki. Makanya pada tipologi orang-orang PCOS ini banyak muncul bulu-bulu, kadang-kadang sedikit kumis, ada sedikit bulu-bulu di dagu, di kaki, di tangan, yang namanya hirsutism atau kelebihan bulu yang ada pada tubuh wanita. Inilah kenapa pada orang gemuk, pada orang yang akhirnya terjadi kelebihan produksi hormon insulin, akhirnya juga diproduksi hormon yang seharusnya dominan pada laki-laki. Yang kedua juga karena faktor genetik, faktor keturunan. Memang cukup kuat pada PCOS ini karena ada faktor genetik. Seringkali satu keluarga, kalau anaknya wanita-wanita begitu, juga menderita sama-sama PCOS. Nah, ini juga terkait masalah genetik. Nah, oleh karena itu, kita mengenal di klinik sehari-hari itu ada dua tipe. Ada tipe yang gemuk, obes, dan tipe yang slim. Ini harus dipahami termasuk cara pengobatan nantinya. Slide. Nah, gejala yang sering muncul. Pertama adalah gangguan menstruasi. Karena sel telur tidak sampai membesar, tidak sampai ovulasi, dia kecil-kecil, ya akhirnya dia tidak menstruasi. Kadang-kadang menstruasinya mundur per 2 bulan sekali, per 1,5 bulan sekali. Bahkan mungkin lebih dari 6 bulan tidak men. Dia tidak men kalau dia tidak diberi obat untuk merangsang menstruasi. Atau menstruasinya sedikit-sedikit. Belum sampai 21 hari bersih, dia menstruasi kembali. Siklus 21 hari. Jadi, pola gangguan menstruasinya dia bisa men 2 bulan, 3 bulan, atau tidak menstruasi sama sekali, atau dalam 1 bulan dia bisa menstruasi 2 kali. Ini adalah khas untuk PCOS. Yang kedua adalah karena hormon androgennya tinggi, testosteron tinggi, maka didapatkan yang saya sebutkan tadi, bulu-bulunya banyak, berjerawat, ya, bulunya banyak di kaki, di tangan, bahkan kadang-kadang ada kumis tipis, tipis-tipis kumisnya begitu ya. Nah, terus yang ketiga, nah ini ada gambaran ini, ada gambaran. Nah ini kumisnya tipis itu, kumisnya tipis, kemudian ada di dagunya ada sedikit brewok gitu ya. Ini khas kalau adanya hormon androgen atau hormon laki-laki yang berlebih. Yang ketiga, karena dia sampai berbulan-bulan, beberapa siklus dia itu tidak sampai ovulasi, tidak sampai meletus begitu,
sel telurnya, akhirnya dia terkumpul, akhirnya gambaran PCO begitu. Nah, ini akan khas kalau di USG yang lewat vagina atau transvaginal. Kalau lewat perut agak sulit, tetapi khas sekali gambarannya. Seperti lingkaran roda pedati atau seperti kalung gitu ya. Nah, itu gambaran dengan USG PCOS. Dan yang terakhir itu ada pada beberapa lipatan di leher, di ketiak itu kehitaman yang disebut dengan di bahasa kedokteran akantosis nigrican nigro gitu ya. Jadi berwarna kehitaman itu. Nah, ini bisa tampak di lehernya ya, di leher. Itu tampak sekali orang-orang yang gemuk. Kadang-kadang ada di pelipatan lehernya ya, di ketiak, di bawah payudara warna kehitaman. Itu adalah akantosis nigrican. Itu menunjukkan bahwa ada gangguan kepekaan insulin atau yang disebut dengan resistensi insulin. Slide. Ya. Nah, ini gambaran kehitaman di daerah leher, di daerah ketiak gitu. Kalau ada tanda-tanda ini, ingat bahwa kemungkinan sudah ada gangguan kepekaan insulin atau resistensi insulin, harus dijaga makannya, harus banyak olahraga. Nanti akan hilang ya. Slide. Nah, bagaimana cara penegakan diagnosa? Saya seringkali ada beberapa pasien begitu sudah bisa menduga sebelum pasien itu duduk gitu ya. Sebelum pasien itu mengeluh itu bisa duduk. Kenapa? Karena saya lihat orangnya gemuk. Saya lihat ada kumisnya sedikit-sedikit, ada sedikit bulu-bulunya. Terus kemudian saya tanya, Ibu headnya tidak teratur ya? Iya, sering mundur dok. Kok tahu? Oh iya, ya. Padahal itu sudah khas. Jadi cara menegakkan diagnosanya itu gampang. Slide. Ya, slide. Nah, jadi tidak ada ovulasi. Dok, saya menstruasinya 2 bulan sekali. Dok, saya menstruasinya baru kalau dikasih obat. Itu sudah menunjukkan tidak ada ovulasi atau jarang ovulasi. Itu sudah satu. Ya. Yang kedua, ini gambaran PCO, kita USG. Dan yang ketiga, adanya hiperandrogen atau kelebihan hormon testosteron, hormon androgen, hormon laki-laki. Kalau kita mendapatkan 2 dari ketiga ini, kita sudah bisa menegakkan bahwa pasien ini PCOS. Gampang sekali. Ibu-ibu bisa itu, mbak-mbak bisa. Oh ya, saya kemungkinan PCOS. Karena sudah bisa. Menstruasi saya kok jarang ya. Loh, saya kok berjerawatan. Hati-hati, kemungkinan PCOS. Kita tinggal melakukan USG aja. Kita USG, ada gambaran PCO, polikistik ovari, kita sudah bisa memastikan bahwa ini adalah PCOS. Ya. Pengobatannya itu tergantung keluhannya. Tapi untuk kasus malam ini, saya hanya akan membahas keluhan yang terkait dengan infertility. Sejujurnya, bahwa acara malam ini saya didesak oleh sahabat-sahabat di Instagram. mohon pencerahan masalah PCOS ya sudah itu ya. Nah, terkait dengan masalah infertility. Jadi begini, pertama adalah perubahan gaya hidup. Karena hampir 70% orangnya gemuk, ya kita harus olahraga. Harus olahraga. Perubahan gaya hidup. Yang selama ini mungkin setelah pagi hari bangunnya siang-siang atau setelah sholat subuh tidur lagi, jangan tidur. Cari sepatu, jalan cepat. Berapa lama? 45 menit. 45 menit. Itu akan sangat membantu. Bersepeda bisa, monggo mau yang. Tapi kalau bersepeda jangan mampir ke warung, nanti makannya nanti percuma nanti ya. Jadi harus dijaga juga, betul. Nah, jadi tulisannya, ya, ini adalah harus disertai dengan penurunan berat badan. Penurunan berat badan. Dengan cara bagaimana kurangi karbohidrat. Dok, saya nggak makan nasi putih. Boleh saya nasi merah? Boleh. Boleh makan nasi brastami, yang dari India. Iya.
itu boleh. Yang sering dibuat nasi yang dari Arab. Ya, baik, itu memang betul. Nasi merah, nasi dari India, beras dari India atau beras tami itu memang kadar gulanya, glukose indeksnya lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih. Tapi ya juga tidak boleh banyak juga, akhirnya nanti juga sama. Jadi karbohidratnya dikurangi. Nggak usahlah sekarang minum teh manis, jangan. Teh tawar. Es campur manis, jangan. Kalau mau esnya, boleh. Tapi yang sirupnya enggak boleh. Nah ya, itu. Jadi gula dikurangi, nasi dikurangi. Ya. Banyak apa? Banyak proteinnya, banyak sayurannya. Buah, cari buah yang tidak manis. Jangan nangka, jangan durian, jangan mangga. Boleh, tapi sedikit. Iya. Terus kemudian exercise, ya, olahraga itu. Terus kemudian adalah kalau memang dia ingin punya anak, tentunya harus kita kasih obat-obat untuk stimulasi atau induksi ovulasi. Bisa ya, banyak pasien-pasiennya juga banyak kenal. Saya dikasih obat ini dok, oh boleh. Ya, nah tapi sekarang tidak hanya golongan clomiphene sitrat saja, tapi letrozol. Ada kelebihan, ada kekurangan dibandingkan, dan termasuk metformin. Metformin ini adalah obat yang digunakan untuk diabetes. Kadang-kadang kalau kita menjelaskan, itu harus berpanjang lebar awal-awalnya, tapi sekarang sudah tidak. Kita bisa menjelaskan, dok saya ingin punya anak, kok dikasih obat untuk diabetes. Metformin kan obat diabetes, betul. Karena metformin ini memperbaiki kepekaan sel terhadap insulin, seperti yang saya jelaskan di awal-awal tadi. Ya. Jadi tidak apa-apa, aman. Metformin obat anti diabetes yang aman, tidak menyebabkan sampai drop kadar gulanya, tidak. Jadi boleh diminum malam hari juga boleh. Hanya saja bagi yang sensitif itu biasanya mual, merangsang muntah. Proses penurunan berat badannya dengan metformin, olahraga, mengurangi glukosa, gula, nasi, dan olahraga, lari, renang, bersepeda, itu akan cepat menurunkan berat badan. Dari beberapa penelitian dikatakan bahwa menurunkan berat badan 10% itu akan meningkatkan pengeluaran sel telur atau ovulasi. Artinya apa? Akhirnya orangnya bisa menjadi subur nanti. Beberapa pasien-pasien setelah kita kasih obat, kita kasih nasihat, rajin olahraga, mengurangi gula, mengurangi beras, nasi, itu bisa hamil secara spontan, ya. Makanya kita harus merubah menjadi perubahan gaya hidup yang sehat, ya. Bisa slide-nya? Ya, betul. Disiplin. Harus disiplin, harus tekadnya yang kuat. Nah, biasanya harus pihak suaminya itu juga harus mensupport. Kalau diajak untuk lari, jalannya jangan nanti lari dewe, jangan ya. Dan yang ketiga, kalau gagal, kita bisa memberikan obat injeksi untuk memperbesar sel telur tersebut, untuk meningkatkan ovulasinya, atau kita juga melakukan drilling, dibor gitu ya. Tapi dengan alat jarum kecil, dengan laparoskopi, kemudian pada ovariumnya. Langkah yang invasif sebenarnya, tetapi ini bisa kita lakukan. Nah, ini adalah beberapa cara-cara yang drilling, ya. Kemudian pada beberapa tempat kita lakukan aliran listrik itu. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya sel telur tersebut yang folikel tidak berkembang, yang PCO-nya tadi bisa berkurang, yang akhirnya bisa respon terhadap hormon dari otak untuk memperbesar sel telur. Ya, baik. Ini bisa videonya? Ini mungkin diklik ya. Mungkin kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi
kapan kita melakukan satu drilling ini? Kalau setelah kita kasih obat-obatan, dia gagal untuk membesar. Kemudian kalau umpamanya kita dapatkan hormon LH, luteinizing hormon tinggi. Makanya kalau pada pasien-pasien yang kurus, selalu kita tes dulu kadar LH-nya. Kalau kadar LH di atas 10, ini biasanya atau prosedurnya harus kita drilling dan hasilnya cukup bagus. Sering mudah hamil. Kalau kita lakukan satu drilling, kalau yang disebabkan oleh karena kadar LH yang tinggi, dan juga ada indikasi laparoskopi. Mungkin ada indikasi dugaan bahwa kemungkinan ada gangguan pada saluran telurnya, kita laparoskopi. Atau mungkin karena pasien-pasien jauh, ada beberapa pasien dari luar provinsi begitu, daripada bolak-balik, kita juga bisa melakukan drilling sekaligus melakukan laparoskopi diagnostik, mungkin ada kelainan-kelainan di luarnya. Saya kira itu sebagai pembuka diskusi pada malam hari ini. Saya persilakan Mbak Ellen untuk memandu berikutnya. Diskusi tangan. Bisa tampilkan. Maksimal. Oke, terima kasih. Saya tadi menghilang. Baik, selamat malam semuanya. Mungkin ada yang baru saja bergabung. Terima kasih sudah berkenan. Nanti kalau ada permintaan acara begini lagi, ya mungkin dengan tema-tema yang lain ya. Baik, monggo, kita sedang scroll lagi nih untuk pertanyaan-pertanyaan. Ya. Oke, siap. Ada? Oke. Karena banyak sekali yang berinteraksi. Mungkin ada yang bisa bisa live untuk menanyakan? Oh, ada adik kecil juga nih gabung ya. Itu, Prof mau tanya, apakah PCOS, maaf, bisa ditanyakan lagi, Kak? Apakah PCOS terjadi pada wanita yang sudah pernah melahirkan? Jadi sebelumnya subur, kemudian mengalami PCOS ya. Bagaimana? Terima kasih kepada Ibu Esti ya, Esti Puji Rahayu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Monggo Prof, silakan. Bisa juga. Karena kita tahu mungkin pada awalnya pada pasien tersebut bisa hamil secara gampang begitu, secara spontan, tapi karena mungkin lifestyle-nya kurang olahraga, kemudian intake-nya juga lebih dari kebutuhan yang ada, akhirnya obesitas. Nah, karena obesitas terjadi resistensi insulin, begitu ya, terjadi ketidakpekaan sel terhadap insulin yang akhirnya akan menyebabkan seperti yang saya jelaskan tadi, ya, yang menyebabkan bahwa produksi androgennya berlebih, ya, gagal untuk proses perkembangan sel telurnya, yang juga akhirnya bisa menyebabkan PCOS. Jadi pada orang-orang yang sudah melahirkan pun maka juga bisa menderita PCOS karena didapatkan. Ya, jadi tetap berhati-hati ya, Prof ya.
Jadi karena perubahan yang ekstrim barangkali tiba-tiba menjadi lebih gemuk, kemudian itu bisa mengubah juga, bisa mempengaruhi ya. Oke, terima kasih Bu Esti Puji. Yang lainnya mungkin bisa diturunkan sedikit. Prof mau Scroll. tanya itu ya. Iya, Prof. Sudah tadi sudah Prof. Oke, turun lagi. Dok mau tanya, apakah betul susu dan kedelai membuat PCOS penyebab? Enggak lah saya kira ya. Itu ini hoax ya, hoax ya, hoax. Oke. Apakah PCOS bisa sembuh? Coba bagaimana ini dari Bella? Terima kasih Bella. Iya. Bisa disembuhkan. Jadi begini, kita melihat bahwa kalau disebabkan oleh karena resistensi insulin, kita disebabkan oleh karena faktor genetika, ini kan akhirnya kita mencegah saja supaya tidak muncul kembali. Kita mengendalikan. Kalau yang asalnya obesitas, ya obesitasnya harus dikendalikan sedemikian rupa agar supaya bisa terkendali, tidak kembali ke obesitas. Upaya untuk supaya PCOS ini akhirnya hamil, tanggung jawab kita ini harus memberikan satu nasihat kepada pasien-pasien kita, pasca persalinan pun harus dijaga supaya nantinya yang mungkin sudah tidak obes ya dipertahankannya, pola hidupnya juga meminimalisir penggunaan karbohidrat yang berlebih, kemudian olahraga dan sebagainya. Ini harus diupayakan supaya tidak kambuh. Baik, jadi ada kemungkinan ya Prof ya bisa disembuhkan ya. Kemudian ini akan ada lagi pertanyaan, bolehkah olahraga bersepeda? Dan jadi juga sekalian disambung, apakah low karbo boleh saya sambil mengkonsumsi metformin? Seperti disampaikan tadi tidak ada bahaya katanya Prof. Tapi betul, kalau low karbo. Betul. Jadi memang sebelumnya kalau umpamanya tingkat ketidakpekaan sel terhadap insulin tersebut itu seberapa berat, mungkin cukup dengan diet saja, ya, dengan menjaga pola makan, rendah gula, rendah karbohidrat, olahraga, mungkin cukup. Tetapi pada tahap tertentu, mungkin kita harus kombinasi dengan metformin. Jadi mempertahankan dengan low karbohidrat, kemudian diberikan metformin cukup aman. Karena metformin tidak akan sampai menyebabkan drop sekali seperti obat-obat diabetes yang lainnya, karena metformin ini mekanisme kerjanya itu berbeda. Dia hanya meningkatkan supaya sel itu sensitif terhadap insulin. Tidak menyebabkan suatu gangguan yang sampai terjadi kadar gula yang drop yang membahayakan keselamatan dari para pasien. Aman, ya. Cukup aman. Ini ada juga yang berkaitan dengan metformin. Prof, apakah Invasin selalu digunakan bersama metformin? Apa? Invasin ya? Inlasin? Inlasin, ya. Oke. Jadi begini, kalau Inlasin itu adalah obat herbal. Obat herbal yang sudah diteliti mempunyai efek sama dengan seperti metformin, ya, seperti metformin. Hanya saja yang satu herbal, yang satu chemical. Tentunya kekuatan dari masing-masing berbeda. Apakah bisa dikombinasi? Sebagian ada yang mengkombinasikan. Tetapi tentunya harus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi harus berdasarkan resep ya dok ya, tidak dikombinasi sendiri. Kalau metformin, ini adalah obat yang sudah dikenal di dunia, dimanapun juga kalau orang diabetes atau orang PCOS, terapinya salah satunya metformin. Tetapi kalau yang merek disebutkan tadi, itu adalah obat herbal yang ada di Indonesia saja. Sehingga kalaupun toh dikombinasi, itu mungkin adanya di Indonesia. Kalau di luar negeri tidak ada. Karena obat yang disebutkan tadi adalah obat yang ada di Indonesia. Apakah boleh? Silakan konsultasi ke sejawat dokter yang ada. Mungkin dengan beberapa pertimbangan, dokter sejawat mempertimbangkan bahwa diperlukan kombinasi, monggo.
Tetapi kalau secara prosedur internasional itu tidak ada, karena salah obat yang disebutkan tadi adalah khas untuk di Indonesia. Wah, luar biasa ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Berikutnya ini, kalau apakah telat menstruasi itu berarti sudah kena PCOS? Oh, belum. Belum, ya. Jadi orang telat menstruasi bisa hamil juga loh ya. Iya, dah. Malah justru kalau orang menstruasi yang berkeluarga loh ya, yang berkeluarga, kalau dia itu terlambat menstruasi, yang perlu kita pikirkan, apakah bukan kehamilan? Apakah bukan kehamilan? Terus kemudian, kalau umpamanya hanya murni terlambat menstruasi saja, tidak ada penambahan keluhan-keluhan seperti jerawat, tidak ada keluhan pertumbuhan rambut, tanda-tanda yang lain, ya saya pikir ya bukan PCO. Jadi PCOS itu salah satunya keterlambatan menstruasi. Dan tapi tidak selalu. Tapi tidak selalu. Kita harus mencari faktor-faktor yang lainnya untuk menegakkan diagnosanya. Tadi ingat yang saya sebutkan 3. Yang pertama adalah kegagalan ovulasi, yang manifestasinya itu adalah gangguan menstruasi, bisa mundur, bisa tidak men, atau bisa menstruasi banyak-banyak. Kemudian adanya hiperandrogen, ada jerawat, ada bulu-bulu ya di kaki banyak begitu. Dan yang ketiga kalau di USG ada PCO-nya, ada sel telur yang kecil-kecil nggak berkembang. Jadi kumpulan dari gejala ini kita bisa menegakkan PCOS. Ya. Nah, jadi itu harus berdasarkan banyak ya dari tidak hanya karena terlambat menstruasi. Olahraga bersepeda di atas itu ya. Iya, baik. Olahraga bersepeda, bolehkah tadi jalan yang dicontohkan oleh Prof ya? Boleh, bagus, bersepeda bagus. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, jangan mampir di restoran atau di warung untuk makan gitu ya. Jadi bagus bersepeda. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Masih banyak lagi, terima kasih. Ini semangat semua nih kayaknya peserta ya. Sudah itu deh, oke. Kita turunkan lagi. Ya, Dok, saya didiagnosa PCOS dan suami Oligoterato. Ya, kira-kira jika kami sama-sama ada gangguan seperti itu, lebih baik kami melakukan tindakan inseminasi atau BT ya, Dok? Mengingat kami sudah menikah 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Ya. Jadi begini, kalau hanya murni PCOS, itu bayi tabung bukan indikasi. Karena kegagalannya itu pada perkembangan sel telur. Kita kasih aja obat-obat perkembangan sel telur. Tetapi bayi tabung pada PCOS itu bisa juga dilakukan kalau ada indikasi yang lain. Bisa indikasi suami, bisa indikasi sel saluran telur yang buntu. Jadi banyak ya. Jadi banyak. Tapi kalau hanya murni PCOS, itu bukanlah indikasi bayi tabung. Masih banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk PCOS supaya hamil. Tidak harus bayi tabung. Tetapi kalau ada indikasi suami, indikasi istri yang lain seperti saluran telur yang buntu, itu sudah harus dilakukan bayi tabung. Nah, pada keadaan suami yang oligoterato ya, oligo itu berarti jumlahnya kurang, kemudian terato itu adalah bentuknya itu yang banyak mengalami kelainan. Bentuk sperma. Jadi bentuk sperma itu dinilai dari kepalanya, lehernya, ekornya. Kepalanya mungkin gepeng, mungkin ekornya bercabang. Nah, itu sudah kelainan. Nah, asal oligonya tidak kurang dari 10 juta, kita bisa melakukan inseminasi. Ya. Kalau suaminya normal, saya pikir diobati PCOS-nya dengan yang seperti yang saya sebutkan, merubah gaya hidup, olahraga, diet, kita kasih obat-obat untuk induksi ovulasi, bahkan mungkin dilakukan drilling, itu adalah sudah cukup, asal sperma normal. Nah, pada kasus ibu ini, kita tinggal melihat oligonya berapa. Oligonya 3 juta, bayi tabung. Oligonya 13 juta, 12 juta, kita bisa melakukan inseminasi. Itu yang bisa saya jawab dengan pertanyaan ini.
Baik, jadi masih ada harapan ya kalau memang tidak sampai ada Itu di gejala-gejala bawahnya itu, perdana Mbak. ya. Di Berapa bawah lagi? persen Iya, success berapa rate persen untuk untuk IVF? IVF Ya, dikarenakan dikarenakan PCOS. PCOS Jadi ya. saya ulangi lagi, kalau hanya PCOS, tetapi tidak ada kelainan-kelainan yang lain, faktor istri yang lain normal, faktor suami juga normal, maka IVF bukan indikasi PCOS. Tetapi kalau ada yang lainnya, faktor suami, faktor saluran telur, atau ada riwayat-riwayat yang lain dan mengindikasikan bayi tabung, maka bisa dilakukan bayi tabung. Berapa persen keberhasilannya? Banyak faktor. Bisa juga faktor usia, juga faktor suami, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa memastikan. Tetapi satu keuntungan, kalau pasien dengan PCOS, itu biasanya cadangan sel telurnya itu banyak. Jadi harus hati-hati kita caranya menstimulasi pada bayi tabungnya. Nanti bisa terjadi kelebihan sel telur, akhirnya terjadi OHSS. Tapi para dokter sudah paham hal itu, nggak usah khawatir. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, dosis penggunaannya, obat-obat yang diinjeksikan, biasanya kecenderungannya kembarnya cukup tinggi kalau pada pasien-pasien PCOS ini. Karena Jadi sel memang telurnya cukup banyak. harus bersabar ya dok ya kalau Program ingin hamil, apakah itu inseminasi, apakah itu jadwal senggama, apakah itu bayi tabung, butuh kesabaran. butuh kesabaran, jangan Butuh menyerah dulu. ketenangan, butuh kerjasama dengan suami agar Prosesnya bisa prosesnya dilalui. berjalan dengan baik. Kalau seseorang, pasangan suami istri itu saling menyalahkan, menjalani dengan suasana stres, tidak rileks, maka kualitas sel telur yang dihasilkan atau kualitas sperma yang dihasilkan juga kurang Berpengaruh sekali ya, Prof. berpengaruh. Jadi selalu saya tekankan untuk supaya berserah diri, berdoa, terus jangan pernah lelah berdoa gitu ya, saling mensupport suami istri, jangan saling menyalahkan. Itu biasanya banyak berhasilnya. Nah, untuk durasi waktunya itu memang relatif ya. Relatif, tergantung kelainan yang ada. Baik, kita lanjut, Prof. PCOS apakah juga mempengaruhi kelahiran prematur atau keguguran? Karena saya hamil usia 18 minggu, tetapi plasenta lepas, tiba-tiba ada pendarahan, dan baby harus dilahirkan. Betul. Apakah ada kaitannya PCOS ini? Baik. Jadi, pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaan bagus sekali. Pada pasien-pasien PCOS yang hamil, resiko terjadinya abortus itu meningkat 3 kali. Pertama, abortus. Abortus itu kan sampai 20 minggu. Setelah 20 minggu, angka terjadinya lahir prematur juga meningkat pada PCOS. Yang ketiga, kalau nggak lahir prematur, kecenderungannya bayinya besar-besar orang PCOS. Giant baby, bisa 4 kilo, gitu, kecenderungannya. Ada satu resiko lagi. Hati-hati pada pasien hamil dengan PCOS, resiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan, preeklamsia, itu juga meningkat. Jadi, penanganan program kehamilannya, spesifik orang PCOS, setelah hamil pun juga penanganannya berbeda. Ya, resiko kegugurannya, resiko lahir prematur, bayi besar, atau juga yang disebut dengan diabetes in pregnancy, atau diabetes gestasional. Dan yang keempat adalah biasanya resiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsi. Bagus sekali pertanyaannya ini. Jadi begini, betul. Pada pasien-pasien yang hamil, mungkin sudah diberikan metformin, maka metformin ini sebaiknya digunakan terus. Biasanya orang-orang itu berhenti metforminnya, takut ini. Jangan. Metformin aman, termasuk dengan kehamilan. Ya. Digunakan saja metformin itu. Sampai kapan? Sampai proses persalinannya itu. Sehingga bayinya lewat, tidak sampai terjadi abortus, bayinya tidak terjadi prematur, tidak terjadi gestasional diabetes atau diabetes dalam kehamilan, dan juga tidak terjadi hipertensi
dalam kehamilan atau preeklamsi. Jadi salah satu pencegahannya penggunaan metformin pada saat program hamil dilanjutkan sampai terjadinya nanti persalinan. Kontrolnya jangan sampai ini ya, Ya, terlambat. jangan sampai Terus dikonsultasi terus ya. lewat dengan obat-obat tersebut. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak. Ya, baik, ada pertanyaan. Saya pernah drilling. Laparoskopi. Setelah itu Lancar lancar haidnya. haidnya sampai 2 tahun, tapi sekarang mulai terlambat lagi. Saya pernah IVF. Betul. Ini khas ini. Beragam ya, Prof. Jadi ya, kalau setelah masalahnya. drilling, itu terjadi menstruasi yang teratur, itu sebenarnya kondisinya bagus sekali, ovulasi. Saat inilah yang harus dimaksimalkan supaya terjadi kehamilan. Sebab nanti kalau lewat 2 tahun, biasanya akan kembali lagi, akan kambuh lagi. Jadi biasanya pasien-pasien itu saya kasih program begini. Dok, saya sudah drilling ya. Ibu, kalau 3 bulan, 4 bulan, atau 3 siklus, 4 siklus, 3 menstruasi, 4 menstruasi, belum hamil, ibu datang. Nanti saya program. Nah, gitu. Jadi, kasih waktu 3 bulan, 4 bulan untuk hamil spontan. Kadang-kadang ada yang hamil spontan. Tapi kadang-kadang masih memerlukan beberapa macam obat yang saya sebutkan tadi, apakah letrozol, apakah klomfencitrat, apakah mungkin gonadotropin, dan sebagainya, itu kita perlukan supaya yang begitu drilling tidak sampai 2 tahun sudah terjadi kehamilan. Mungkin timbal balik ya. Kadang-kadang PCOS bisa menyebabkan stresnya ya. Karena mungkin jerawatnya, karena obesitasnya dan sebagainya saling berpengaruh. Tetapi catatan saya, kalau kita lihat mulai nona ya, mulai SMA tadi ya, mulai SMA itu sudah terjadi pola head yang tidak teratur. Mungkin juga PCOS. Tapi harus kita periksa betul apakah ada tanda-tanda yang lain. Ya, yang lain. Bisa juga oleh karena produksi prolaktin yang meningkat, hormon yang memproduksi air susu itu meningkat, itu juga bisa menyebabkan menstruasi yang selalu mundur-mundur. Harus kita tes. Obatnya gampang, kita kasih obat bromokriptin, tiba-tiba hamil, tiba-tiba menstruasinya teratur, ya. Jadi banyak penyebabnya. Orang tidak haid ini, tapi memang salah satunya yang terbanyak adalah disebabkan karena PCOS. PCOS apakah ada korelasinya dengan endometriosis, Prof? Ini? Jarang, ya. Oh, jarang. Biasanya ya? mereka berdiri sendiri. Tetapi ada 1-2 kasus yang PCOS juga ada endometriosisnya. Tapi ini adalah sesuatu kejadian yang berbeda, walaupun mungkin ada yang bersinggungan ada, tapi sangat-sangat jarang sekali. Iya, baik. Nah, ini memang beragam ya pertanyaan, kita ucapkan terima kasih tidak sekali. Ada suaranya ya? Ada, mungkin sudah mendengar ya? Ada, kok nggak ada suaranya? Itu ada tulisan, coba baca. Ya, tadi ya pada jam 8.32, mungkin sekarang sudah, Prof. Ini ada pertanyaan berikutnya, pernah promil dikasih obat hormon Profertil dan Ovacare yang biasanya haid 6 hari, selesai dengan minum obat tersebut, jadi haidnya 2-3 hari selesai, lebih cepat ini, Prof. Bagaimana? Ya, sebenarnya menstruasi 3 hari, 2 hari, 4 hari itu tidak begitu. Bukan jadi ini ya, ya. acuan ya. Bukan itu acuannya. Tetapi yang paling penting adalah setelah pemberian obat tersebut, kita harus mengevaluasi apakah terjadi pembesaran sel telur apa tidak. Kalau terjadi pembesaran sel telur dengan ukuran sel telur itu antara 1,8-1,7 cm, maka kemungkinan ada ovulasi. Kalau ada ovulasi, maka kans untuk terjadinya kehamilan juga akan meningkat. Problemnya adalah kalau diberikan obat-obat tersebut, itu terjadi ovulasi atau tidak. Kalau terjadi ovulasi dan tidak hamil, bisa kita lanjutkan obat tersebut. Tetapi kalau tidak terjadi pembesaran sel telurnya, berarti ini resisten atau tidak peka terhadap obat yang diberikan tersebut. Kita harus berpikir obat yang lain yang perlu digantikan. Ibu bisa konsultasi ke dokter setempat, ke dokter ibu untuk pengganti apa
supaya kalau diberikan obat ini bisa terjadi proses pembesarannya. Jadi yang kita nilai terjadi pembesaran atau tidak, terjadi kehamilan atau tidak. Dengan cara apa? Dengan USG yang dilakukan pada hari ke-12. Oke, apakah bila ada pasien post-tubektomi bilateral bisa memiliki keturunan hanya melalui IVF atau ada alternatif lain selain IVF, Prof? Tidak ada, Bu. Jadi pada kasus ini, kalau terjadinya kehamilan alami, terjadinya kehamilan karena inseminasi, itu diperlukan saluran telur. Karena apa? Karena spermatozoon yang dikeluarkan melalui hubungan suami istri atau melalui inseminasi itu memerlukan saluran telur untuk bertemu dengan oosit yang ada di ujung saluran telur. Kalau tidak ada saluran telurnya, maka ya salah satu syarat harus IVF. Baik, ini kita lihat ada 50 lebih pertanyaan, Prof. Ini nanti kalau tidak keburu mungkin yang mirip-mirip mungkin bisa bergabung dengan pertanyaan ya. Kita monggo. tidak satu persatu. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan Anda. Dok, saya pernah promil dikasih obat hormon Provelti dan Ovacare, biasanya haid 6 hari selesai dengan minum obat. Oh, sudah ini ya. Apakah ada efek samping menggunakan obat-obatan induksi ovulasi yang lama? Sejak usia 24 tahun kakak saya tidak bisa mens jika tidak minum obat dari SPOG. Sekarang usia 31 tahun belum menikah. Jadi kalau belum menikah sebaiknya tidak menggunakan induksi ovulasi. Oh, begitu. Tidak. Karena penggunaan induksi ovulasi sebaiknya tidak lebih dari 6 siklus berturut-turut. Tidak lebih dari 6 siklus berturut-turut. Kenapa? Diduga kalau penggunaan 6 siklus berturut-turut merangsang munculnya keganasan di indung telur. Oh, jadi bisa begitu ya, Prof? Jadi kalau masih gadis, ini belum menikah kan ya? Iya, belum menikah. Maka sebaiknya penggunaan seperti pil KB kombinasi itu pilihan yang paling baik. Pilihan yang paling baik untuk menteraturkan siklus menstruasi sambil nantinya suatu saat kalau sudah menikah langsung diberikan obat-obat induksi ovulasi. Justru pil KB sebagai pilihan kalau masih nona. Hanya di masyarakat itu seringkali salah pemahaman bahwa diberi pil KB nanti rahimnya kering. Itu salah besar. Itu salah besar. Cukup aman, cukup aman. Nah. Gimana? Treatment. Baik, jadi kalau PCOS-nya kita lihat PCOS yang obes atau PCOS yang slim, yang gemuk. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua harus kita lihat untuk pasien-pasien tersebut sudah diobati apa saja. Gitu. Jadi orang-orang PCOS ini biasanya sudah berganti-ganti, sudah keliling dokter ya. Jadi kita harus tahu pengobatan apa yang sudah diberikan supaya kita tidak mengulangi pengobatan-pengobatan yang dilakukan sebelumnya. Sedangkan untuk kasus spermanya harus kita lihat. Kita bisa memberikan obat antioksidan supaya terjadi perbaikan kualitas dari spermatozoanya. Untuk PCOS apakah ada pantangan makanan? Tadi sempat dijelaskan. Ya tadi. Jadi makanan yang berkalori tinggi dengan kadar gula yang tinggi, karbohidrat tinggi itu dihindari. Ya, diminimalisir. Olahraga, lifestyle-nya, minuman-minuman bersoda. Bersoda ya. Berkarborasi itu biasanya kadar gulanya tinggi. Pantangannya itu ya. Minuman zaman now ini bubble-bubble itu, Prof. Oke, suntik apakah dapat menyebabkan PCOS? KB suntik maksudnya dapat menyebabkan PCOS? Nah, KB suntik bukan ya? Tidak ya. Jadi tidak ya. Tapi sama-sama bisa menyebabkan tidak menstruasi, tetapi mekanismenya berbeda. Prof, saya mau tanya berapa persen sukses rate untuk IVF dikarenakan PCOS jika dibandingkan dengan inseminasi? Gimana, Mbak? Nah, saya mau tanya berapa persen sukses rate untuk IVF karena PCOS
jika dibandingkan dengan melakukan Baik. inseminasi. Tadi saya Ya. jelaskan di awal tadi bahwa sebenarnya kalau hanya murni PCOS itu bukan indikasi untuk IVF. Mungkin ada faktor-faktor yang lain. Faktor saluran telur, mungkin faktor sperma, kualitas sperma, itu bisa dilakukan IVF plus dengan PCOS. PCOS, kalau hanya murni PCOS dengan yang lain-lain bisa diatasi, maka kans untuk kehamilan cukup tinggi. Karena apa? Karena sel telur yang banyak tadi itu biasanya akan berkembang semua. Tapi harus hati-hati supaya tidak terjadi ovarian hiperstimulasi sindrom atau OHSS. Ini ada beberapa pertanyaan juga berkaitan dengan makanan, Prof. Dengan konsumsi ya. Ini saya rangkum saja sekalian. Gula pasir diganti dengan gula merah atau madu, apakah boleh? Kemudian pemberian vitamin E dosis tinggi, apakah berpengaruh dengan PCOS? Kemudian apabila orang tua punya diabetes, apakah kemungkinan istri atau wanita itu bisa kena PCOS? Pengganti gula. Gula putih, gula pasir diganti gula merah, ya sama-sama gulanya sama-sama, ya mungkin sama manis, sedikit perbedaan saja ya, sedikit perbedaan. Jadi kalau bisa tanpa gula. Pemanis boleh, tetapi juga terlalu banyak ya, nggak boleh terlalu banyak ya. Nah, terus kemudian orang tua, betul ini. Biasanya yang obesitas, yang resistensi insulin atau ketidakpekaan sel terhadap insulin itu biasanya bapak ibunya atau kedua-duanya atau salah satunya itu menderita diabetes ya. Jadi kalau sudah sejak awal tahu bahwa kedua orang tuanya diabetes, kita harus menjaga, harus suka olahraga, harus menjaga pola makannya, harus seimbang antara olahraga dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Hidup sehat, lifestyle. Ya. Ada asupan vitamin mungkin, Prof? Seperti kalau vitamin D atau hanya mensupport aja, ya. Katanya biar subur minum vitamin E. Ya boleh-boleh aja lah, boleh-boleh aja ya. Itu untuk mensupportnya, ya. Mensupport ya. Oke, apakah ada faktor usia mempengaruhi usia, Prof? Jadi sebenarnya kena PCOS ini sebenarnya dari usia berapa dari pengalaman Prof pasien-pasien ini? Apakah yang muda saja atau bisa. Sampai? Jadi ada adolescent PCOS, ada PCOS pada remaja. Nah, jadi kalau PCOS pada remaja, ini kita harus mempersiapkan adik remaja ini supaya nanti saat dewasa, saat menikah, itu sudah keadaannya sudah tidak PCOS. Kita nasihati supaya makanannya mungkin junk food dikurangi atau dihindari, harus olahraga, berat tubuhnya harus dikendalikan, dan sebagainya. Penggunaan pil KB untuk merangsang siklus menstruasinya itu adalah sebuah pilihan yang baik. Tapi nanti sebaiknya hit and run. Jangan digunakan sepanjang terus masa remaja, enggak. Kita gunakan 4 bulan atau 4 siklus. Setelah terakhir dilepas. Kalau yang bersangkutan tersebut bisa mengatur makanannya, dikendalikan berat badan tubuhnya, terus olahraga cukup, maka kemungkinan untuk berikutnya tidak memerlukan obat-obat untuk menteraturkan menstruasi. Ya, oke, ini ada juga, ini berat badan 44 dengan Bu Siti Aisyah, tinggi 154, ya, apakah termasuk PCO tipe kurus? 153. Ya. Iya, 154 tinggi badan, berat badannya 44, Dok. Oh, yang bawah, ada dua pertanyaan itu ya? Iya, apakah termasuk PCO tipe kurus? Apakah masih perlu minum metformin? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, pertanyaan bagus. Di slide tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 2 tipe kurus dan tipe yang obesitas. Ya. Dulu semua PCOS itu dikasih metformin, tapi sekarang itu harus kita buktikan dulu ada resistensi insulin atau tidak. Nah, kalau memang terbukti ada resistensi insulin, kita bisa memberikan metformin. Atau kita juga bisa mengukur kadar LH-nya, luteinizing hormonnya. Kalau kadar luteinizing hormonnya di atas 10, maka pilihannya bukan metformin, tapi dilakukan laparoskopi ovarian drilling. Ya. Ini PCOS dengan rahim terbalik, apa? Ada juga di Prof ya? Apa di rahim terbalik ini, kalau Prof? Sekarang sebenarnya rahim terbalik itu bisa keadaan yang ada apa-apa dan ada tidak apa-apa. Kalau yang tidak ada apa-apanya, hanya terbalik begitu aja, tidak berpengaruh terhadap gangguan kesuburan. Tetapi kalau dia terbaliknya, terikat dengan bagian belakang karena ada perlekatan endometriosis, kemungkinan itu yang berpengaruh.
Jadi istilahnya retro ya, retrofleksi. Terakhir yang retro itu harus dilihat dulu. Ada faktor penyebab retronya atau tidak. Kalau tidak ada faktor penyebab retronya, aman-aman saja dan tidak berpengaruh terhadap gangguan kesuburan. Tetapi kalau ada perlekatan di belakangnya karena endometriosis, maka inilah yang bisa berpengaruh terhadap kesuburan. Baik, kita juga nanti akan melakukan live tanya jawab dengan peserta, tapi mungkin kita selesaikan dulu beberapa pertanyaan yang ada di sini. Prof, bagaimana penata laksanaan case astonozoosperma? Iya, astonozoosperma. Oh, asteno. Iya. Asteno. Jadi begini, kualitas sperma itu ada 3 ukuran gerakannya, konsentrasinya. Kalau konsentrasinya itu kurang, biasanya kurang dari 20 juta disebut oligo. Kalau kurangnya sekali hanya 2 juta, hanya 1 juta, itu berarti ekstrim oligo. Ya. Yang kedua itu adalah asteno. Asteno itu kalau gerakannya itu 50% itu lebih dari 50% mandek gitu ya. Artinya gerak di tempat atau mati, tidak bergerak. Itu yang disebut dengan asteno ya. Tetapi kalau gerakannya aktif dan lemah di atas 50 itu normal. Itu asteno. Yang terato bentuk seperti yang sudah saya terangkan tadi. Mungkin ada bentuk sperma di kepalanya yang gepeng, ekornya bercabang dan sebagainya. Nah, kalau asteno ini kita cukup kok. Asal jumlahnya yang tidak bergerak itu tidak banyak sekali, tidak banyak yang mati, kita bisa memberikan obat-obat dengan antioksidan. Kebiasaan-kebiasaan buruk, merokok, minum alkohol, atau mungkin juga bekerja pada tempat bahan-bahan kimia, mesin-mesin berat, panas, dan sebagainya yang berpengaruh terhadap suhu, testis, itu bisa dikurangi, akan bisa kembali normal. Asteno. Ya, baik. Ini ada banyak pertanyaan yang berkaitan dengan kehamilan ini, Prof ya. Jadi, Prof, saya umur 37 tahun, 11 tahun menikah, belum ditemukan kasus penyebab subfertilnya. Semua pemeriksaan normal, tetapi tidak pernah laparoskopi. 2 tahun yang lalu, saya dan suami IVF, tapi belum berhasil. 3 bulan lalu sempat amenorrhea, ya 3 bulan, kemudian haid. Padahal siklus sebelumnya saya selalu 26 sampai 28 hari. Kira-kira karena apa ya, Dok? Saat ini pengen promil lagi, program apa yang sebaiknya harus diikuti oleh Ibu Fitria ini? Terima kasih pertanyaannya. Jadi biasanya IVF itu kan final effort ya, usaha akhir ya, usaha akhir. Tapi tidak apa-apa. Ini usaha akhirnya sudah mentok. Ibu jangan putus asa karena usia masih 37 tahun. Insya Allah masih ada peluang ya. Nanti akan dicoba untuk mencari faktor-faktor penyebab yang lain. Jangan putus asa. Kadang-kadang setelah IVF gagal pun dengan metode-metode yang lain pun juga bisa berhasil ya. Mudah-mudahan Ibu masih mempunyai semangat untuk mencari faktor-faktor penyebab ini sehingga nantinya masih mempunyai satu peluang. Ya, nah saya ingin juga mengingatkan bahwa nanti Anda juga bisa mengikuti kembali rekaman. Ada yang sedih itu, pertanyaannya tidak dibaca. Iya, kelewatan mungkin ditulis ulang mungkin nanti kita akan bacakan di scroll yang terbawah ya, bisa di copy paste lagi ya. Mohon maaf karena terlewat itu Mbak Desi. Ya? Mbak Desi. Desi Puspitasari, terima kasih ya. Jangan sedih Mbak, ayo kita santai saja di sini ya. Mohon maaf karena banyak pertanyaan ini. Banyak pertanyaan ya. Nanti juga Anda bisa saksikan di tayangan YouTube-nya. Jadi ada siaran ulang di RSCA Kendang Sari ya. Bisa Anda ikuti kembali untuk tayangannya malam hari ini. Baik, kita ucapkan terima kasih ya Prof, semangat sekali nih. Udah malam nih kayaknya tetap kita harus on air terus nih ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dok, saya sudah, ini sudah ya. 6 tahun ini sudah ya. Saya 6 tahun menikah sampai sekarang belum dikasih keturunan. Iya. ASG dan tes sperma normal semua dikasih hormon Profertil dan Ovacare sel telur berkembang dengan baik. Lalu tindakan apa yang harus saya lakukan, Dok? Agak bingung mau program normal, nggak program ya udah 6 tahun belum dikasih keturunan. Jadi gimana nih? Iya. Jadi pada hasil waktu HSG dan tes sperma normal semua. Normal semuanya, ya.
memang ada istilah unexplained infertility ya. Jadi ada gangguan kesuburan yang tidak bisa dijelaskan, itu ada. Tapi kita harus cari dulu, cari yang lain, apakah ada faktor perlekatan di rahimnya, di peritoneumnya, di perut ibu dan sebagainya. Ini kualitas sperma nggak disebutkan ya? Oh normal ya? Kualitas spermanya normal, HSG-nya bagus ya? HSG juga normal, ya. Mungkin pada kasus ini salah satu opsi yang bisa ditawarkan tentunya mungkin laparoskopi ya, karena juga sudah usia menikahnya 6 tahun, usianya berapa? Enggak disebutkan. Tidak disebutkan usianya. Iya. Kalau usianya kurang dari 35, mungkin laparoskopi sebagai pilihannya. Tetapi katakanlah umpamanya usia 39, 38 atau bahkan 40, mungkin bayi tabung sebagai pilihan. Jadi kita harus melihat usia dan sebagainya. Beberapa pertimbangan harus dipertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Keputusan. Ya, baik. Ini ada yang tanya, pada saat pandemi seperti saat ini, IVF apa masih bisa dilakukan? Karena saya PCOS dan suami ekstrim OAD. Iya, mohon informasinya. Baik, pertanyaan bagus ini. Jadi pada keadaan COVID ini berdasarkan prosedur yang ada di dunia maupun di beberapa center yang ada di Indonesia, itu bahwa program kehamilan ini sesuatu yang tidak terlalu urgent gitu ya. Kecuali kalau usianya sudah mepet-mepet boleh ya. Tapi kalau dengan beberapa pertimbangan usia masih cukup, saya sarankan untuk setelah COVID ini selesai, setelah pandemi ini selesai, sehingga kita bisa mengerjakan dengan tenang, ya. Kita nggak serba terjadi suatu kekhawatiran, karena di beberapa rumah sakit harus menjalani prosedur pemeriksaan COVID sebelum dilakukan satu tindakan. Oleh karena itu, untuk saran saya kalau pada kondisi ini mungkin ditunda. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama pandemi COVID ini segera berakhir. Kalau lihat prediksinya puncaknya di Mei ini, mudah-mudahan bulan Juli sudah melandai dan bulan Juli kita sudah bisa hidup normal. Baik, amin. Kita semua berdoa ya. Tentunya berharap semua ini akan segera berlalu pandemi ini ya. Ini kembali ada permasalahan tentang menstruasi. Prof, saya kalau tidak minum obat itu dan tidak program hamil, saya tidak datang bulan sama sekali, bisa sampai 7 sampai 9 bulan tidak haid. Nah, nanti datang lagi ke dokter SPOG baru mens lagi. Nanti kalau berhenti tidak balik ya nggak datang bulan lagi gitu. Gimana ini? Apakah ada kalau betul karena PCOS ini bukan karena faktor yang lain, berarti kita bisa membayangkan bahwa tingkat ketidakseimbangan hormon yang diakibatkan oleh PCOS ini sangat tinggi sekali. Ya, saya mohon maaf sini saya tidak tahu kondisi realnya. Katakanlah mungkin orangnya gemuk, resistensi insulinnya tinggi sekali. Ya, kalau tidak dikasih obat, tidak ada haidnya. Kalau betul ini PCOS, maka upayanya harus betul-betul kuat untuk diturunkan. Kalau betul ya, gemuk ya, harus diturunkan, harus minum obat-obat untuk supaya penghambatan proses perkembangan sel telurnya ini bisa normal. Atau mungkin memerlukan drilling mungkin. Jadi pada kasus ini. Tapi dengan catatan kalau betul itu PCOS bukan karena faktor yang lain. Sebab ada beberapa wanita yang tidak haid kalau tidak diberi obat itu bisa karena faktor sentral, faktor di otak yang tidak menghasilkan hormon, atau juga bisa faktor di ovariumnya yang sudah tidak menghasilkan estrogen dan progesteron. Jadi untuk kasus ini saya belum bisa memastikan, harus dilakukan beberapa pemeriksaan untuk memastikan di mana letak kelainannya. Kalau memang betul ini PCOS, maka termasuk yang severe PCOS yang berat. Karena apa? Karena PCOS itu masih ada dibagi-bagi lagi. Ada yang ringan, ada yang berat, itu juga begitu. Ya.
Jadi, ya, jadi jangan menduga-duga dulu sebelum ketemu ini ya, permasalahannya di mana gitu ya. Mudah-mudahan PCOS yang berat aja, karena lebih gampang ini nanti. Lebih mudah. Oh, baik. Oke, sebelum kita ke video, satu pertanyaan, Dok. Saya gimana? Sudah video mungkin atau belum? Saya umur 37 tahun, ini belum ya. 11 tahun menikah, belum ditemukan kasus. Ini sudah ya berarti ya. Prof, apakah PCOS bisa hilang dan muncul? Ini tadi pernah ditanyakan oleh Ibu yang pertama tadi. Kalau sudah pernah melahirkan, kalau ketidakseimbangan hormon tersebut bisa terkontrol dengan baik, ya maka dia akan baik. Ya. Tetapi kalau memang nanti terjadi kegemukan lagi begitu, ya akhirnya bisa kambuh lagi. Jadi memang tidak bisa sembuh secara total, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan. Dan itu harus disadari bahwa itu yang dilakukan. Ya, supaya kita lebih aware, jadi nggak merasa berat begitu ya. Melanjutkan pertanyaan rahim terbalik tadi, Prof. Apakah pengecekan dengan transvaginal bisa diketahui adanya pelekatan endometriosis? Bisa, dengan transvaginal. Langkah apa yang dilakukan ketika mau promil? Itu bisa ya berarti ya? Sip, berarti tapi itu nggak usah terlalu risau ya dengan retrofleksi rahim atau rahim terbalik ya. Selama tidak ada faktor-faktor penyebab yang dia menyebabkan terbalik seperti perlekatan karena endometriosisnya, perlekatan oleh karena infeksi, insya Allah tidak berpengaruh terhadap kesuburan. Iya. Ini ada yang juga lagi sedih. Saya ingin konsul ke dokter kandungan, tapi situasi lagi pandemi nih, Prof. Saya tidak haid sudah 1 tahun lebih. Tapi bisa ya kalau konsul seperti ini gimana, Prof? Ya, secara umum bisa lah. Artinya, ya kita mungkin ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Monggo kalau mau di Instagram saya nanti saya jawab DM. Boleh begitu ya. Jadi kita sekarang banyak jalur ya. Banyak jalan menuju Roma. Tidak apa-apa. Mungkin karena perlu data yang lain ya. Betul. Jadi perlu pertanyaan-pertanyaan yang lain dari yang agak panjang itu. Sepeta. Selamat malam, Prof. Iya, selamat malam, Prof. Nanti jangan lupa kalau Anda ingin live, silakan ada raise hand ya, silakan. Sebelumnya kita dulukan ini ya. Selamat malam, Prof. Saya mau tanya, usia saya haid pertama 13 tahun dan siklusnya memang panjang di 35 hari tapi rutin. Setelah menikah siklusnya berantakan. Kadang-kadang bisa telat sampai 2 bulan. Saya tidak jerawatan parah, tidak banyak tumbuh bulu, saat haid juga normal 7 hari, tidak sakit, usia saya 27, menikah 1,5 tahun. Apakah bisa dikatakan kasus saya karena hormonal? Mohon advice-nya. Ibu tinggal datang aja ke SPOG untuk ditransvaginal. Kalau gambaran ovariumnya itu adalah gambaran PCO, ya kita bisa menegakkan diagnosa PCOS. Dan pengobatan seperti yang saya katakan tadi, Ibu bisa merubah lifestyle, bisa olahraga. Berat badannya berapa ini, Bu? Enggak disebutkan ya? Iya, tidak disebutkan. Berat badannya enggak disebutkan ya. Monggo, nanti itu bisa Ibu pastikan dulu apakah ini PCOS atau bukan. Kalau PCOS ya, lifestyle-nya dirubah, Ibu olahraga, karbohidratnya dikurangi, Ibu bisa minum obat-obat untuk induksi ovulasi untuk supaya terjadinya kehamilan. Ini belum ambil ya? Iya, ada yang bertanya mungkin? Silakan, ada raise hand, ada tombol raise hand-nya, nanti bisa langsung tanya video dengan Prof. Mungkin yang tanya langsung. Anak-anaknya pada belum tidur juga. Yang mengangkat tangan. Ini pasti semangat semuanya ya. Ini, ada yang tanya ini. Iya, betul. Tadi seperti 4 yang saya sebutkan tadi, resiko ya, tapi tidak terlalu terjadi ya. Resiko keguguran, resiko lahir prematur, resiko gestasional diabetes atau diabetes dalam kehamilan, dan yang ketiga adalah kemungkinan hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsi, sebaiknya metformin tetap diminum. Ya. Ini sama ada pertanyaan juga.
saya didiagnosa PCOS karena sudah termasuk semua kriteria PCOS. Saya diresepkan Primolut, mungkin pil KB ya Prof ya, untuk 5 hari dan sudah habis tapi belum haid juga. Apakah saya harus ke dokter kandungan untuk pengobatan yang lain? Baik. Obat yang disebutkan tadi itu adalah berisi progestin, sintetiknya progesteron. Dia itu akan merangsang untuk haid kalau sudah habis kira-kira 1 minggu. Jadi setelah diminum 5 hari itu belum terjadi haid. Ditunggu 1 minggu. Kalau ditunggu 1 minggu haid, maka silakan datang ke dokter setempat. Mungkin nanti ibu akan dikasih untuk obat. Ini sudah menikah ya? Belum. Kalau sudah menikah nanti akan dikasih obat-obat induksi ovulasi. Kalau belum menikah, mungkin dikasih obat-obat untuk pengatur haid supaya menstruasinya teratur. Oke, apakah ada makanan dan minuman yang bisa memperbesar sel telur, Prof? Sedih lihat sel telur kecil dari Mbak Wafa. Ya, makanan dan minuman. Oh, apa itu? Iya, makanan dan minuman apa? Minuman apa? Ya, jadi makanan ya saya balik aja supaya tidak makan makanan yang bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan sel telurnya tadi, yang manis, yang berkalori tinggi, gitu ya. Tentang beberapa obat-obat herbal memang ada disebutkan yang memperbaiki rasa mohon maaf saya lupa, ada yang bisa digunakan. Ya. Ya. Ya, ya, ya khawatirnya kalau pas puasa olahraga kan harinya lemes ya. Ya, tetapi mungkin dimodifikasi lah ya. Kalau jalan pagi ya, jalan pagi yang jalan cepat, saya pikir masih memungkinkan. Kalau mau sore, tetapi dengan suasana pandemi ini kan agak tidak memungkinkan ya. Nah, tetapi kalau ibu punya treadmill di rumah, bisa memanfaatkan treadmill tersebut setelah sholat tarawih, barang 30 menit, saya pikir itu sudah sangat bagus sekali untuk mengendalikan berat badan, untuk menurunkan berat badan akan sangat baik sekali. Ya, dari 1 jam yang direncanakan. Ya, baik, kita tambah 5 menit lagi ya. Ini sudah semua ya, pertanyaan sudah ya. Ini yang terakhir ini apa ini? Dok, saat sikloprogesteron. Ini sedikit agak kontroversi ya. Untuk sikloprogesteron itu bukan untuk merangsang kehamilan ya, mungkin untuk menteraturkan siklus menstruasi. Kita ketahui bahwa isinya itu ada progestinnya dan ada estradiolnya. Nah, ini yang juga bisa kadang-kadang kalau sensitif juga bisa menyebabkan karena golongan progestinnya mungkin ada kadar androgennya, sehingga muncul gitu. Tapi nggak usah khawatir ini, dihentikan akan hilang kok. Itu salving ya. Ya, kejadian yang berbeda antara PCOS dengan hidrosalping. Hidrosalping itu kan proses pembuntuan di ujung tuba fallopian atau di ujung saluran telur, sehingga cairan yang dihasilkan oleh saluran telur itu tidak bisa keluar. Dia terbendung di dalam saluran tuba fallopian tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya tuba fallopiannya berisi cairan. Makanya hidro itu air, salping itu tuba fallopian. Tuba fallopiannya berisi cairan. Nah, kondisi ini yang sebenarnya tidak bagus sebagai transport untuk spermatozoa menuju ke ujung saluran telur.
walaupun sudah dibetulkan. Sekarang adalah tergantung dari diameter dari hidrosalpingnya. Kalau diameternya melebihi dari 1 cm, biasanya kualitas saluran telurnya sudah tidak bagus. Tetapi kalau diameter dari hidrosalpingnya masih kurang dari 1 cm dan dibetulkan, mudah-mudahan membaik. Iya. Oke, ini ada sedikit terakhir ya mungkin ya pertanyaan. Intinya kalau obesitas itu harus kontrol berat badan dulu ya, Prof. Baru setelah itu mengatur haid. Jadi berat badannya dikontrol dulu, Ya. baru itu awalnya seperti itu ya, Prof. Ya? Gimana, Pak? Gimana? Kalau obesitas, Ya. jadi ada seorang obesitas itu kontrol berat badan dulu, baru setelah itu pengaturan haidnya. Atau bersama-sama penurunan berat badan atau haidnya yang didahulukan untuk pengontrolan haid untuk segera hamil atau tidak, ini harus kita bedakan. Oh, betul. Jadi Ya, kalau umpamanya ini ada dua. Jadi kalau berat badannya dengan body mass index, jadi diukur berat badannya berapa. Kalau body mass index, berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat, itu hasilnya di atas 35, sebaiknya diturunkan dulu berat badannya. Kecuali kalau body mass index-nya itu kurang dari 35, itu diturunkan berat badannya sambil dikasih obat-obat untuk bisa bersama-sama merangsang untuk hamil, itu bisa. Tapi kalau hanya untuk sekedar menstruasinya teratur, seperti pada nona-nona, sambil jalan aja, diturunkan berat badannya sambil terus dikasih obat-obat untuk pengatur haidnya. Iya. Saya pikir itu. Baik. Kita sangat terima kasih sekali bahwa mungkin kita tidak bisa membacakan semua pertanyaan, tetapi mungkin ada yang bisa mewakili pertanyaannya mungkin mirip-mirip ya Prof ya, berkaitan dengan konsumsi apa, kemudian apa yang harus dilakukan, rata-rata mungkin itu pertanyaannya ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan kemana? Ke IG-nya Prof ya, ada ya? Bisa dilanjutkan kembali mungkin nanti edisi berikutnya, mungkin PCOS seri kedua gitu ya, mungkin ada bisa lanjutkan kembali pertanyaannya, nanti kita akan buat lagi. Nah, silakan kalau mungkin masih ada pertanyaan yang belum terjawab bisa lewat IG dari Profesor Dr. Budi Santoso SPOG Konsultan, lalu juga di IG-nya Kendang Sari, RSIA Kendang Sari atau juga Kendang Sari Mer, insya Allah nanti akan disampaikan. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mungkin ada pesan-pesan ini Prof untuk sekedar membuat para partisipan di sini merasa tetap dekat dengan Prof, kemudian juga tetap bisa menjaga kesehatannya walaupun tidak bisa ketemu setiap saat seperti dulu ya Prof ya, sering-sering ngobrol, dan terutama yang berkaitan dengan PCOS ini, apakah nggak boleh sedih gitu atau apalah gitu Prof bisa menenangkan partisipan. Jadi PCOS ini perjalanan panjang gitu ya. Jadi karena ada faktor genetiknya, itu mungkin di settingnya itu sudah mulai dari proses kehamilan ya. Bisa saat remaja, makanya ada adolescent PCOS, pada usia reproduksi, dan mungkin pada saat usia nanti usia tua, menopause-nya. Oleh karena itu, kalau saat-saat muda kita menderita PCOS, kita harus menyadari bahwa kita yang pasien-pasien PCOS ini mempunyai resiko, sekali lagi resiko, menderita seperti diabetes, hipertensi. Itu ada resiko pada orang-orang PCOS. Oleh karena itu, penanganan untuk program hamil pada saat-saat usia reproduksi ini harus diteruskan supaya nanti tidak menjadi diabetes, tidak menjadi kelainan hipertensi dan lain sebagainya. Jadi tetap semangat bagi pasien-pasien dengan PCOS, insya Allah masih diberi kesempatan untuk hamil kalau memang itu menjadi problem sekarang. Tapi intinya seperti yang dikatakan Mbak Ellen tadi, harus mempunyai semangat yang tinggi, disiplin yang tinggi untuk mengendalikan PCOS ini supaya hidup sehat. Kalau keinginan untuk hamil itu nanti bisa terpenuhi dengan kedisiplinan dan semangat untuk terus mengendalikan supaya ketidakseimbangan hormon ini bisa menjadi seimbang. Ya, mewakili dari semua partisipan, banyak yang mengucapkan terima kasih Prof atas apa yang sudah disampaikan, bisa menjadi menambah ilmu bagi para partisipan, dan juga insya Allah
Jadi ladang amal katanya Prof. Amin, Amin. amin, amin, amin. Karena ini juga konsultasi yang mungkin online ini lebih mudah pada saat ini, dan yang inilah yang bisa kita lakukan pada saat pandemi COVID, dan kita berharap semua partisipan di sini tetap sehat, Amin, beserta amin. seluruh keluarga di sekitar tetap menjaga kesehatan sampai dengan wabah ini berlalu. Nah, untuk Anda yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, juga kami ucapkan selamat melanjutkan ibadah puasa Anda ya Prof ya. Semoga tetap lancar sampai dengan kita bisa berlebaran, walaupun lebaran dalam kondisi pandemi. situasi pandemi. Jadi kita dikasih keistimewaan yang hidup di tahun 2020 ini, kita mengalami bulan puasa dan juga lebaran dalam situasi seperti ini, tapi semuanya adalah hikmah, ada hikmahnya pasti, ada berkah yang mungkin nanti akan bisa kita rasakan mungkin suatu saat, bahwa kita lebih aware kebersihan ya sekarang Prof ya. Jadi ajarkan mungkin di keluarga Anda tetap cuci tangan. Ada pesan-pesan mungkin Prof untuk selama pandemi ini, cuci tangan jangan bosan-bosan, kemudian pakai masker nih karena kita distancing ya, jadi saya tidak pakai masker. Baik, insya Allah kalau ada masukan-masukan kami tunggu ya, bisa ke Instagram dari Prof Budi Santoso langsung, atau juga lewat Instagram dari RSIA Kendang Sari atau Kendang Sari Mer. Baik, saatnya mungkin Anda juga beristirahat, karena mungkin yang Muslim akan menyiapkan makan sahur nanti ya, mungkin mau juga membaca Quran Tadarus bersama keluarga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Prof untuk kesempatan yang sangat singkat ini, kami tahu mungkin kalau bisa lebih lama lagi ya Prof ya, cuma karena ada keterbatasan waktu, mudah-mudahan lain waktu kita bisa sambung kembali. Salam untuk semua keluarga tercinta yang ada di rumah ya, dan acara ini bisa terselenggara karena diselenggarakan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari, Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari Mer, juga Klinik Fertilitas Geraha Amerta Surabaya, dan juga Klinik Utama El Safi. Saya mewakili semua peserta, matur nuwun Prof, sehat selalu ya, tetap jaga kesehatan Prof, dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Baik, kita tutup dulu ya Prof ya. Baik ya, untuk semuanya selamat malam, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih kepada tim dari RSIA Kendang Sari yang sudah mempersiapkan. Billahi taufiq wal hidayah, saya Ellen Pratwi menutup acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Ini hostnya ya. Mati ya? Benar pakai masker banget ya biar sehat. Udah buyar terus pakai masker. Dem. Ya, Risma. Kalau aku chat sama sini dulu bisa. Kalau aku mau dari sini Oke.